Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Kusumawardana, NIM 1803211000006. Tentang mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian, saya akan menjelaskan tentang tingkat efisiensi masing-masing petani jagung dengan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier Stochastic, di mana ini adalah seorang peneliti yang sedang melakukan kegiatan riset bersama dengan beberapa koleganya mengenai fungsi produksi jagung di wilayah Madura dengan fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier Stochastic, di mana variabel yang dipergunakan ada 4, yaitu benih, tenaga kerja, pupuk, kandang, dan juga fosfat. Data yang terkumpul sebanyak 120 responden sebagai berikut. Dan untuk hipotesanya sendiri adalah H0 adalah tidak ada kasus inefisiensi di lapangan, dan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapangan. Di sini pada nilai LR dihasilkan 6,899, lebih besar dari pada tabel kode Plum sebesar 2,706, di mana untuk di sini menunjukkan bahwa dalam analisis ini hipotesa A0 ditolak dan H1 diterima. Jadi di dalam penelitian ini terdapat kasus inefisiensi. Dan pada nilai gamma menunjukkan berapa persentase error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis. Nilai T hitung sebesar 21,03%. Dan dengan derajat kepercayaan 5%, T tabel sebesar 1,98, dan T hitung di sini sebesar 21,03, lebih besar dari T tabel 1,98, dan artinya bahwa 89,02% error term disebabkan oleh inefisiensi teknis dan sisanya disebabkan oleh resiko. Dan untuk pengaruh dari masing-masing variabel output jagung yang dihasilkan, T tabel dengan T tabel 5%, 1,98, dengan dasar pengambilan keputusan T rasio lebih kecil dari T tabel, maka dinyatakan tidak signifikan, dan sebaliknya. Di sini hasilnya untuk variabel-variabel dapat dilihat pada output Frontier. Dan untuk beta 1 min 0,674 tidak signifikan, yang artinya variabel X1 yaitu benih tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Dan untuk beta 2 2,67 yaitu signifikan, artinya X2 variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap produktivitas jagung. Jika X2 dinaikkan 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,245%. Dan untuk beta 3 min 2535 tidak signifikan, artinya X3 atau variabel pupuk kandang tidak berpengaruh terhadap produksi jagung. Dan untuk beta 4 3,89 yaitu signifikan, artinya X4 pupuk fosfat berpengaruh terhadap produksi jagung. Artinya jika X4 dinaikkan 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,45%. Dan yang terakhir tentang estimasi tingkat efisiensi yang dicapai masing-masing petani responden. Nilai efisiensi lebih dari 0,8, maka petani dikatakan efisien secara teknis. Dan jika nilai efisiensi kurang dari 0,8, maka petani tersebut dikatakan tidak efisien secara teknis. Hasil pada tabel technical efficiency estimates, rata-rata petani dalam kegiatan produksinya masih belum optimal secara teknis karena nilai rata-ratanya diperoleh 0,64 atau lebih kurang dari 0,8. Petani yang mencapai tingkat efisiensi tertinggi mencapai 0,86 yang merupakan efisiensi maksimal, dan responden tersebut merupakan nomor 58. Petani responden yang mencapai tingkat efisiensi sebanyak 17 petani, dan sisanya 103 petani masih belum efisien. Sekian pemaparan tugas dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.